kalau bisa di-upload-nya agak awal supaya kami bisa download, bisa nanti yang punya iPad, tablet, you can scribble on it, it's fine, whatever you wanna do. Saya harapkan teman-teman udah punya sedikit waktu untuk kemudian bisa membaca apa sih ya yang kita pelajari hari ini. Nah, sebenarnya nggak jauh-jauh, bukan nggak jauh berbeda, tapi we gonna continue whatever we left off. Jadi chapter ini hanya merupakan lanjutan dari chapter yang sebelumnya. Kenapa saya bilang lanjutan? Karena memang model dasarnya kita udah pelajari kemarin. Model dasarnya kemarin kita udah bangun gitu ya. Kemudian sekarang kita tinggal bagaimana menggunakannya. By the way, this is like the best setting setup. This is like the best teaching setup. Like I'm teaching you guys while I'm having like sunset di Labuan Bajo. Anyways, yang di rumah juga pasti lagi sender-sender gitu. Kayak gitu kita online aja terus ya. Naomi. Yeah. At some point, classroom environment is a lot better than online teaching. But anyways, jadi kita akan lanjut nih chapter 15. Nah, permasalahannya sekarang adalah kalau kita suppose nanti kalian kerja di Bank Indonesia, kalian kerja di Kementerian Keuangan, kalian kerja di Bappenas, you make decision on what to do given a macroeconomic circumstances, misalnya ada krisis, kemudian apa stimulus dari Bank Sentral apa, dari Kementerian Keuangan apa, dari pemerintah apa gitu ya, dari sisi perdagangan gimana dan sebagainya. Okay. But those type of decision itu kan harus ada sebuah alat ya yang untuk mengguide. Sama kalau kalian ngedrive mobil, nyetir mobil, kemudian put in the address, kemudian klik OK, Google Map will tell you where to go. 200 meters, turn left, 200 meters, turn right, and things like that. Jadi udah ada guidance-nya gitu. Dari tempat ini ke tempat ini, kalian harus belok di mana, kemudian jalan lurus berapa kilometer, ke kiri, ke kanan, seterusnya, oke? And you have that something itu ada sebuah kerangka policy framework yang digunakan untuk kemudian mengguide central bankers untuk misalnya kalau kemarin ada kalian kalau baca berita misalnya the Fed menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point, okay? That's not something that's coming out of the blue. That's not something that's like gut feeling. Ya udah pokoknya gubernur bank sentralnya pengen naikin aja 50%. Sorry 50%. 50 basis point, which is 0,5%. Kalau fiskal gimana? Apakah kemudian Janet Yellen tiba-tiba pokoknya kita mau stimulus besar-besaran kasih semua orang di Amerika cek sebesar $1.200 just because I want to do it? It's not like that, okay? There's some policy framework that you have to use untuk kemudian mengambil kebijakan tersebut. Nah, menariknya kalau kita lihat makro, terutama not only monetary policy, fiscal policy juga ya. Dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, 2008-an, itu ada evolusinya. Karena the way that this economy works, the structure of the economy, that's also changing. Jadi kalau dari awal tahun 70-an itu dia pakainya money supply targeting, yang di target adalah jumlah uang beredar, kemudian money demand-nya jadi nggak stabil, jadi agak susah untuk menstabilkan inflasi atau harga-harga secara umum ya, dengan menggunakan money supply targeting, and then people are like, okay, let's do inflation or interest rate targeting instead. Nah, pas tahun 2008, that's also changing. Oh, ternyata interest rate targeting atau inflation targeting framework itu tuh nggak sempurna. There's a limit on that. There's a limit to that. Ada restriksinya. Restriksinya apa? Zero lower bound, right? The nominal interest rate cannot go below zero. Bisa, secara teknis itu bisa, tapi that's very costly for
for the banking sector, for the economy itself. Karena kalau kemudian kalian pergi ke bank, di charge, saya mau nabung, suku bunganya berapa? Minus 2% gitu. You wouldn't want to go to that bank and save your money, right? Banknya dapat uang untuk dipinjamkan kembali dari mana kalau nggak ada yang nabung? So that's something unthinkable for a lot of countries. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihat dari kebijakan negative nominal interest rate itu sebenarnya bukan dari sisi, kalau kemarin udah ngomong ya, kita udah omongin ya, bukan dari sisi banknya per se, tapi dari sisi bagaimana kemudian reserve itu being you disincentivize reserve perbankan di bank sentral, kan? Jadi kalau bank itu mau titip uang di bank sentral, dia harus bayar. So that's the idea. But that's like you switch from conventional monetary policy to unconventional monetary policy. Yang kita tadinya pakai instrumen dari kebijakannya adalah suku bunga, sekarang instrumen dari kebijakannya adalah something else. It could be quantitative easing, bisa juga. Dan ini kayak forward guidance juga bisa. And a whole different thing. Jadi inovasi juga ya kalau dari sisi moneter. Nah, bisa nggak sih sebenarnya kita punya alternative policy other than using Taylor rule yang sudah kita pelajari kemarin, tapi instrumennya tetap suku bunga, gitu. Suppose that you're a central banker and then you want to stabilize the inflation. Jadi contohnya inflasinya itu amat sangat rendah. Misalnya Bank Indonesia promise-nya, targetnya adalah 3 plus minus 1. Jadi Bank Indonesia berjanji sama kalian bahwa inflasinya dalam 1 tahun itu, gimana pun caranya, itu berada di antara 2-4%. Why do they do that? Because, you as an economic agent, you need to know what the inflation rate is, right? Kalau kalian mau simpan pinjam, kan mikirnya, bentar, aku minjamin segini ini, nanti real interest rate-nya positif atau negatif ya. But that not only depends on nominal interest rate, tapi juga inflasi, oke? Okay? Sedangkan kalian tahu sendiri, real interest rate, that's just the key variable of intertemporal substitution. Nah, kalau misalnya kemudian kita kembali lagi ke conventional monetary policy yang bilang bahwa, well, nggak per se bilang ya, tapi kemudian provides you a rule of how to stabilize the inflation. Kalau inflasinya tinggi, apa yang dilakukan? Bank sentral menaikkan suku bunga. Kalau inflasinya rendah, ya, apa yang dilakukan oleh bank sentral? Menurunkan suku bunga, so people would wanna save less and spend more, kan? So that's the idea. But is there any limit to that rule? Ada. Kalau misalnya kemudian kita turunkan suku bunganya, inflasinya nggak naik, and you want to keep doing that, you want to keep stimulating the price by lowering the interest rate, you're going to end up being at a zero lower bound. Okay? Jadi, yang tadinya kita pikir bahwa, this framework is perfect, tapi ternyata di negara-negara, terutama di negara-negara maju ya, the problem keeps happening. Bahkan saat pandemi kayak gini juga kemarin, Bank sentralnya US, the Fed, balikin lagi nominal interest rate-nya ke 0. Because they need unconventional monetary policy to stimulate the economy. Because they know that even if they reduce the interest rate by a lot, itu nggak akan bisa kemudian menstabilkan inflasi dan menstabilkan perekonomian. Okay? So there's a limit to Taylor rule. So this is what we're gonna talk about as well, perils of the Taylor rule. Jadi sebenarnya chapter 15 ini adalah debat antara dua kubu ya. Kubu yang menggunakan Taylor rule, kemudian kubu yang memberikan penjelasan alternatif. Kubu yang memberikan I'm not saying groundbreaking idea, tapi kayak a naughty idea, ide-ide yang nakal gitu ya, kayak yang it's so unthinkable. Kalau kita ngelihat, kalau kalian belajar moneter, moneter itu kan kemudian kita lihat mekanisme transmisi dari kebijakan moneter, dari ini ke harga tuh gimana caranya gitu kan. Itu kan sesuatu yang kalian
hafal ya, bukan mengerti tapi mungkin hafal. Hafal. Terus tiba-tiba sekarang kita diberikan sebuah alternatif yang itu very thought provoking. Okay, probably this is a good way to uh, 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 a good way of do or a good way to conduct the policy. Okay. Jadi cukup menarik chapter 15 ini, terutama buat kalian yang suka topik-topik moneter. Oke, saya akan mulai untuk share screen. Internetnya agak sedikit lambat, jadi mungkin nanti kalau ada glitch, hiccup, tiba-tiba saya diam dan sebagainya. Kalau kalian ngelihat saya nge-mute, kalau saya tiba-tiba mute, berarti itu saya batuk. Tapi kalau ini nggak muted tapi suaranya hilang, berarti internetnya yang error. Okay, so again, that's like the drawback of having an online class. Okay, all right, I think I need to pause for a bit. Saya kadang-kadang merasa parno gitu, maksudnya udah minum banyak tapi batuk-batuk. Sorry. Okay. Alright, let's go back. Jadi chapter 15 saya itu udah bilang tadi ya. Jadi kita akan ngomongin debat sebenarnya. Jadi yang ada di chapter 15 ini adalah half of the thing in this chapter kalian udah pelajari di kelas makro 1, di kelas moneter ya. That's just the transmission mechanism of monetary policy. Okay? Nah, tapi sisanya itu kemudian memberikan alternatif. Jadi kayak menyediakan atau kemudian they just trying to give you something that's out of the box. Gitu. Kalau kita bilang itu kayaknya tuh ngaco banget, tapi ngaco in some sense tuh ngaconya itu oke juga ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa inflation targeting framework itu dia punya batasannya adalah zero lower bound, then you could use this alternative way of doing the policy. Okay, the alternative way of conducting the policy without having to kemudian melakukan quantitative easing atau apapun unconventional monetary policy yang kita mungkin lakukan. Oke, nah yang paling penting adalah nanti kita akan melihat apa sih sebenarnya kekurangannya Taylor Rule. Taylor Rule ini sebenarnya kalau kita mau melihat survei bank sentral di seluruh dunia ya, probably like 90% of central banks are using this rule to guide the policy. Ya, tapi ternyata Taylor Rule ini dia punya kelemahan. Nah, di kelemahan itulah yang kemudian berusaha untuk disempurnakan oleh yang namanya neo-Fisherian monetary policy. Oke. Ini sesuatu hal yang kalian juga udah pelajari ya sebelumnya, Phillips curve. And the Phillips curve that we learn here itu sebenarnya bukan asal, tapi pondasinya adalah pondasi mikro. Pondasi mikro dari yang kita sudah pelajari kemarin ya, of price setting firm. Jadi bagaimana kemudian perusahaan itu dia menentukan harga. Nah, mulainya mungkin kita ngomong dari price flexibility, di mana kalian bisa pakai asumsi pasar persaingan sempurna, tapi karena sekarang kita butuh firm yang bisa menentukan harga sendiri ya, in each period they have an opportunity to re-optimize, kadang-kadang nggak punya kesempatan untuk re-optimize, then we need a different type of market. Kemudian kita pakai monopolistic competition. Okay, so that's just calculable pricing. Firm has random probability to change its price each period. Jadi istilahnya
Kalau kita itu kemudian tidak setiap periode itu bisa reoptimize, mengubah harga supaya to maximize your profit, maka kalau kita ada kesempatan untuk melakukan hal itu, kita akan forward looking. So you not only take account of what's happening in that period, tapi kalian juga anticipate. Suppose that kita produsen sepatu basket misalnya gitu ya. In some point in the future, you know that there's this research yang menyatakan bahwa kalau kita main basket tiap hari, kita akan hidup 10 tahun lebih lama misalnya gitu ya. Nah, maka kalian tahu bahwa di 6 bulan ke depan itu kalian bisa menaikkan harga. Okay? And that makes sense, right? Because the whole demand curve changes, then you want to increase your price while still having more quantity demanded, kan gitu ya. Tapi nggak bisa nih kita dalam 6 bulan ke depan, bisanya sekarang. Maka kalau kalian bisa re-optimize-nya adalah sekarang, that event ya yang menyatakan bahwa kalau kita basketan tiap hari itu kita hidupnya lebih lama, you gonna take account of that now. Kalau gitu ya udah deh, karena nanti ada sesuatu event, aku naikin harganya nggak Rp500 tapi Rp1.000. Yeah, so because you anticipate what will happen between this period and when you can re-optimize your price again, when you can change your price again, ya. Karena kita lihat memang kalau harga-harga itu kan kecenderungannya rigid ya. Berubahnya itu setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, nggak kemudian setiap periode dia berubah. Oke? Nah, kemudian perusahaan-perusahaan yang dia itu tidak bisa mengubah harga, sekarang misalnya kemudian kita punya 2 sepatu basket, satu Adidas, satu Nike, yang Nike bisa mengubah harganya naik gitu ya. Apa yang terjadi, yang Adidas ini nanti pasti jumlah barang yang diminta akan meningkat. Because they're they have a degree of substitutability kan. Orang yang melihat harga sepatu Nike naik, udahlah beli Adidas aja, orang sama-sama sepatu basket kok. Okay. That's that's something that we have to take account kalau kita kemudian melihat ada price rigidity. Okay. So, bentuk marketnya, kemudian apa yang terjadi, apa implikasinya ya, apa implikasinya kalau ada price rigidity. Okay. Nah, ini juga kalian sudah pernah, this is something that's happening because of we have intertemporal substitution. Okay. Jadi inflasi itu akan tergantung dari output gap dan anticipated future inflation. So that's very simple as well. Karena yang itu tadi kita bilang ya, bahwa kalau kemudian ada satu firm yang dia bisa mengubah harga, ada satu firm yang nggak bisa mengubah harga. Kalau secara general inflasi itu tinggi, maka firm yang nggak bisa mengubah harga ini tadi, output yang dia harus produksi itu jadi semakin banyak. Okay, so the higher the inflation, the more output that they produce. Okay, so just that's the idea. Jadi ada gap ya, yang itu dia akan semakin besar. Karena kalau kita lihat di sini YM ini adalah output saat harganya dia fleksibel. Okay, nah kemudian yang kedua gimana? Jadi kalau tadi yang A-nya ini dia parameternya positif, yang B ini juga parameternya positif. Ya, kenapa begitu? Karena kalau misalnya you anticipate that the inflation in the future is going to go up atau inflation in the future is high, maka sekarang prices-nya juga akan kita naikkan sebesar dari kenaikan, nggak sebesar sih, nggak one by one ya. But inflation today is also going to go up as well. Jadi istilahnya kalau kita antisipasi bahwa harga sepatu basket itu akan naik 100.000, maka kita juga akan menaikkan harga sekarang ya. It's not just like the future inflation, but also it's going to change the inflation today. Okay? So the higher the anticipated future inflation, the higher the inflation today. Okay? Kemudian ini adalah definisi dari real interest rate.
real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi anticipated future inflation. Yang menarik adalah central bank itu sebenarnya mandatnya beda-beda ya. Kalau Bank Indonesia mandatnya hanya inflasi. Kalau di banyak negara maju itu mandatnya ada inflasi dan ada output gap. So they want to stabilize prices while stabilizing output. Ya. Nah, biasanya kalau kita lihat inflation targeting framework itu dia akan kemudian mentarget inflasi. Dan misalnya Bank Indonesia berjanji ke kalian ya bahwa inflasi tahun ini antara 3 plus minus 1, berarti antara 2 sampai 4%. Oke. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat itu adalah inflasi yang optimum gitu. That's just the level of inflation that would maximize your welfare. Nah, padahal kalau kita lihat kembali lagi, kalau kita lihat misalnya inflasi targetnya 2 sampai 4 gitu ya. Kalau misalnya di bawah 2, kita apakah Bank Sentral senang? Not necessarily. Bukan, Bank Sentral itu kan mandatnya bukan harga serendah-rendahnya ya, tapi kan harga yang stabil. Oke. Nah, misalnya kemudian targetnya itu adalah 2 sampai 4%. Oke. Nah, maka itu seperti kayak central bank itu dia mentarget atau dia itu punya seperti ya target ya, kayak yang pengen dicapai gitu, goal ya. Yang itu kemudian level of output-nya itu dia efisien. Ini balik lagi kita pada YM dan RM gitu ya. Output saat prices flexible, kemudian interest rate saat prices-nya flexible. Oke. Jadi 2-4% itu adalah tingkat inflasi yang menurut Bank Sentral itu perekonomian agregat kita dia ada pada output yang efisien. Nah, ini sama aja kalau kita bilang bahwa Bank Sentral itu dia mentargetkan real interest rate. Oke. Jadi pengennya output gap-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bahwa misalnya misalnya dari real interest rate, R besar ya, nominal interest rate minus the anticipated future inflation. Kemudian R adalah natural rate interest ya, yang kemudian kita asosiasikan dengan output yang efisien, YM, output saat harganya fleksibel. Suppose that you have real interest rate di atas natural rate of interest ya, di sini ya. Nah, nanti ini adalah Y1-nya. Jadi kalau R besar minus 1 prime ini di atas R star, maka kita akan ada output gap. Nah, output di sini kemudian kita akan dengan menggunakan Phillips curve kita bisa mencari inflation rate-nya. Oke. Jadi mulai dari yang atas R minus I prime, R minus I prime itu menentukan Y1 dengan Phillips curve Y1 menentukan inflasi I1. Nah, bagaimana kalau kemudian R star-nya turun? Kalau natural rate of interest rate-nya turun, misalnya kembali lagi ke beberapa chapter sebelumnya, misalnya karena ada positive total factor productivity shock, misalnya ya, di R1 turun ke R2. Nah, ada pilihan dari Bank Sentral. Mereka bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Nah, kalau tidak melakukan sesuatu, jadi tetap di titik A, ya, yang terjadi adalah dia inflasinya memenuhi target, oke, tapi inflasinya di dalam target ya, so they hit the inflation target, tapi ada output gap. Oke. Nah, kalau misalnya mereka menurunkan interest rate, yang kemudian kalau kita lihat di sini sama dengan by same amount
that reduction of the natural rate of interest ya, misalnya turunnya sebesar ini ya, nominal interest rate-nya juga turunnya sebesar itu, maka bisa output-nya akan bisa kalau kita lihat di sini output gap-nya akan ketutup gitu ya, output akan naik, kemudian output gap-nya 0, tapi kalau kita lihat di Phillips curve, inflasinya overshoot the target. Jadi they won't hit the inflation target. Jadi inflasinya akan lebih tinggi daripada target. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Bahwa memang ada trade-off antara stabilizing inflation dan stabilizing output gap. If you want to stabilize the output gap, if you want to close the output gap, then you have to let go of stabilizing the inflation. If you want to stabilize the inflation, you have to let go of output gap. Okay. Nah, maka kemudian yang paling visible yang mana? Yang ya udah di antara keduanya. So that's the optimum point. It's like the optimal policy. Okay. Di mana kalau kita lihat di sini ya karena ada trade off-nya ya udah ya nggak jauh-jauh dari inflation target, but you know we can have like a pretty small output gap. Apa yang terjadi kalau ada anticipated future inflation? Okay. Phillips curve dia akan bergeser ke sebelah kiri dan sebenarnya sama aja kayak yang tadi ya, bahwa kalau misalnya ada anticipated future inflation, kita tetap akan kemudian harus memilih antara do you want to hit the inflation target or do you want to close the output gap. Jadi sebenarnya sama aja. They have to make the trade-offs. Jadi tidak bisa kemudian kita secara simultaneously satisfy the mandate, the dual mandate, mandat kestabilan harga dan mandat output secara bersamaan. Oke. Okay? Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya Phillips curve yang di sini ya. Ya. Yang di sini biar kelihatan trade off-nya ya. Nah, trade off antara stabilizing inflation dan stabilizing output itu sebenarnya kan ini di-guide oleh Phillips curve ya. Karena kalau kita lihat tadi either kita hit the target of inflation atau closing the output gap itu memang karena Phillips curve-nya dia bentuknya seperti ini. Nah, gimana kalau Phillips curve-nya bentuknya nggak seperti ini? Phillips curve-nya bentuknya slope-nya negatif misalnya kayak gitu. Jadi nggak, what should we do? Like, ya maka kemudian mungkin aja nanti nggak akan ada trade off lagi. Okay. But that conclusion bahwa ada trade off itu karena Phillips curve-nya bentuknya seperti ini. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya adalah, do we find Phillips curve in the data? Kalau kemudian di dalam data itu kita nggak menemukan Phillips curve, nggak menemukan hubungan, ya, yang tadi kalau kita lihat slope-nya positif ya, gimana kalau ternyata di data itu slope-nya negatif? Nah, maka kemudian ya nggak ada trade-off-nya. Terus gimana kalau kayak gitu? Okay. Turns out that there's very little evidence of Phillips curve. Jadi kalau kita lihat dari time series datanya juga, maka slope-nya ini kayaknya negatif ya, bukan positif lagi. So what do we do? Okay. Kita kayak bukan kehilangan jati diri, tapi alat yang kemudian kita gunakan untuk membantu kita guide the policy itu salah. Terus kita harus gimana? Gitu. So that is one of the argument ya against that inflation targeting framework. Okay, if you don't find the Phillips curve, then why do you have to use it to guide the policy? Okay. Nah kemudian yang paling penting juga nanti salah satu kekurangannya adalah kalau kita ngomongin interest rate, how low the interest rate can go, ya. Kalau kita lihat real interest rate sudah cukup rendah for quite a long time, tapi low interest rate
low real interest rate itu kan karena dua hal ya. Bisa karena nominal interest rate-nya rendah, bisa karena nominal interest rate-nya tinggi, tapi inflasinya juga tinggi, kan gitu. Ya. Nah, kalau di negara-negara maju itu kebanyakan memang karena nominal interest rate-nya rendah, maka real interest rate-nya juga rendah. Kenapa begitu? Ada beberapa penjelasan. Pertama, global savings glut. Gampang banget ini karena ada perubahan preferensi dari masyarakat. Jadi mereka lebih care about the future, maka yang terjadi adalah people are gonna save more and consume less. Ya, ini balik lagi kita ke ke intertemporal problem yang kalian udah pelajari ya. Karena orang-orang itu dia pengen menabung and consume less in the present, maka yang terjadi adalah output demand itu dia akan bergeser ke sebelah kiri, because people reduce their consumption today. Maka kemudian natural rate of interest akan turun. Ada juga yang menyatakan bahwa ini pendapatnya Lawrence Summers, setelah tahun 2008, 2009 ya, investment opportunity are actually much less attractive. Jadi nggak atraktif lagi. Kalau nggak atraktif, apa yang terjadi? Well, you expect that the future total factor of productivity is gonna be low. Oke? Kalau begitu, apa yang terjadi? Output demand curve juga akan bergeser ke sebelah kiri because the demand for investment good is gonna be falling. Okay? Again, that's gonna reduce the real interest rate. Yang terakhir adalah financial market friction. Nah, kalau financial market friction ini kalian udah belajar yang kemarin ya, misalnya limited commitment. Okay? If we do have a bigger financial friction, the friction is gonna get worse. Apa yang terjadi? Orang-orang akan lebih susah untuk meminjam uang, consume less, if you have consume less, atau misalnya kalau kita lewat labor ya, labor supply is gonna increase, output supply itu bergeser ke kanan, maka juga kita akan melihat natural rate of interest yang akan turun. Jadi bisa dijelaskan dengan beberapa hal tersebut. Nah, yang ini mungkin kita nggak temui di Indonesia, tapi dan di banyak negara berkembang ya. Tapi di negara maju, liquidity trap is a real problem and it's a big problem. Sama kayak yang tadi kalau kita bilang bahwa bisa nggak sih central bank itu set the interest rate to be zero? Okay? Ya bisa aja, tapi nanti R star-nya adalah minus E prime kan. Jadi karena R besarnya adalah 0. Oke. Nah, kalau misalnya nominal interest rate-nya tinggi, atau misalnya nominal interest rate sama dengan 0, market real interest rate itu bisa tetap lebih tinggi daripada natural rate of interest. Jadi, misalnya kalau kita lihat di sini, walaupun dia 0 tuh, tapi lebih tinggi daripada natural rate of interest-nya ya. Ya pada akhirnya walaupun nominal interest rate-nya 0, kita tetap akan menemui output gap. Okay? Jadi nggak otomatis kalau kemudian nominal interest rate 0, maka output gap itu bisa ditutup. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah bagi conventional monetary policy. Oke. Central bank bisa kemudian mengatur suku bunga ya, supaya you kind of like navigate the trade-off. You kind of navigate the stability, inflation stability or output stability, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, di kasus yang ini ya, inflasi itu ada di bawah target. Jadi targetnya adalah I star. Sekarang dia ada di bawah target. Tapi ada output gap juga gitu. So inflation is below the target and there's a positive output gap. Wah, itu kayak kalau bank sentral tuh kayaknya udah jatuh tertimpa tangga pula gitu ya. Udah nggak bisa memenuhi target inflasi, output gap-nya juga masih positif. So what are you gonna do? Well, you know what? This is when you think of probably we need some alternative. Probably we need to do things differently. Okay.
Jadi bukan semata-mata ya kalau misalnya interest rate-nya, nominal interest rate-nya itu kita kemudian turunkan sampai 0 gitu, maka kemudian, inflasinya bisa stabil. Bahkan kalau di sini malah kayak overshoot ya, kita sebenarnya mau menurunkannya sampai, ISTAR aja, tapi karena, nominal interest rate-nya itu turunnya terlalu banyak, maka kemudian inflasinya malah jadi terlalu rendah. Jadi tidak pada, target yang dijanjikan oleh central bank. Nah, yang bisa dilakukan adalah you go do unconventional monetary policy. Contohnya apa? QE, ya nggak? Bisa juga misalnya dengan yang namanya forward guidance. This is very simple. The central bank promise you a higher inflation in the future. So it's just a commitment. Jadi forward guidance itu adalah komitmen dari central bank, ya. It could be, well, at this in this case could be like, a higher inflation in the future atau lower inflation in the future. Okay? But that's what we call a forward guidance. Jadi komitmen oleh bank sentral untuk menghasilkan inflasi yang tinggi di masa yang akan datang. Whatever they do, they just want a higher inflation in the future and they want to keep the promise. Okay. Nah, efeknya apa kalau misalnya kemudian bank sentral itu menjanjikan bahwa inflasi akan tinggi di masa yang akan datang? Bisa aja pertama, kalau kita lihat ya, forward guidance, misalnya kalau kita dijanjikan inflasi akan tinggi di masa yang akan datang, itu kan I prime ya, R besar minus I prime. Kalau I prime-nya meningkat, maka real interest rate sekarang akan turun. Okay? If that's so, then the current output is gonna go up. Okay? Nah, kalau output meningkat, maka output gap-nya dia akan ketutup. Gitu ya. And the inflation now it's gonna go up as well. Okay? Jadi pada akhirnya kita nggak perlu ngapa-ngapain. Ya bukan nggak perlu ngapa-ngapain. Commit to a higher future inflation and then you keep that promise. Okay, so that's what we call forward guidance. Tapi promise ini harus kredibel ya. Kredibel ini berarti orang-orang harus percaya, and then you have to honor that commitment. Okay. Ini yang kemudian menjadi pembahasan karena kalau di negara yang berkembang kayaknya nggak terlalu banyak dibahas karena kita nggak sampai kemudian menemui masalah interest rate yang stuck on a zero lower bound seperti yang ada di negara maju ya. Kalau di Indonesia kayaknya ya kemarin kita bisa kasih nama itu unconventional monetary policy, tapi bukan dalam artian liquidity trap atau zero nominal interest rate. Oke. Nah, yang kemudian menarik adalah how do we come up with an alternative? Kalau kemudian tadi simply dengan menggunakan Taylor rule itu ada berbagai macam kelemahan. Kelemahan pertama adalah Phillips curve yang kita gunakan sebagai GPS itu tadi ya. Phillips curve yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa ada trade-off antara stabilisasi harga dan output. Ternyata kok nggak ada di data. Lah gimana? Apakah kemudian kita ini kayak kayak dukun gitu ya? Ya kalau kemudian kita menggunakan alat itu Phillips curve tapi di dalam data nggak ada, ya ngapain? Kan berarti kita nggak it just doesn't make sense. Kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar yang baik dan benar. Nah, gitu aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita kenapa interest rate dinaikkan oleh bank sentral gitu? Gut feeling aja. Pak Gubernur Bank Indonesia bangun tidur terus kayak ada suara-suara ya di kupingnya beliau gitu untuk menaikkan suku bunga. That's not how we do it, right? And then you have this problem of if you do the inflation targeting, you use the interest rate. Problem is if you want to stimulate the economy, how low the inflation, how low the interest rate can go. Jadi banyak banget permasalahannya. Nah, how do we
come up with a better framework. What is the solution here? Apa yang kemudian kita bisa propose gitu ya, untuk kemudian menyempurnakan yang tadi kita sudah punya. Oke. Nah, ini yang nanti namanya adalah neo-Fisherian. Dan yang digunakan adalah Keynesian Rational Expectation Model. Oke. Ini menunjukkan bagaimana Y adalah output demand yang sekarang dan future. So the gap between the current production and the future production. And those are going to be Y and Y prime, and those are going to be, or the gap is going to be affected by several things. Ada R, ada I prime, ada R star. Jadi ada nominal interest rate, ada future anticipated future inflation, dan ada natural rate of interest. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat 1 dibagi dengan D ini adalah intertemporal elasticity substitution. Okay. So how much you are willing to substitute consumption today to tomorrow. Okay. Sama persis intertemporal substitution yang kalian pelajari di chapter-chapter yang sebelumnya. Nah, equation ini menunjukkan sebenarnya ya, bahwa gap antara produksi atau demand yang sekarang dan demand yang akan masa yang akan datang itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa sih? Real interest rate, okay, and the natural rate of interest. Ya. Nah, natural rate of interest ini sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks intertemporal substitution itu adalah time preference dari konsumen. Okay, so that's just kind of like how much you discount future utility relative to the utility today. Like how much you care about the future consumption relative to the today's consumption. Ya. Yeah. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ya, real interest rate itu lebih tinggi daripada natural rate of interest, berarti yang ini adalah positif. The demand for future good is going to be higher than goods in the present. Ini berarti konsumen itu dia mau mensubstitusi konsumsi di masa yang akan datang untuk konsumsi di masa sekarang. Oke, jadi apakah ini positif atau negatif akan menentukan yang kiri ini apakah positif atau negatif ya. Akan menentukan apakah konsumsi, demand saat ini akan lebih besar daripada yang masa yang akan datang atau sebaliknya. Kalau yang masa akan datang akan lebih besar ya, berarti yang ini adalah so you have like the positive times negative, so that's like negative. Maka Y lebih kecil daripada Y prime. Okay, so this shows the intertemporal substitution, and that relates to the real interest rate. Apakah R lebih besar atau lebih kecil daripada future atau anticipated inflation. Okay, we're gonna simplify the Phillips curve. Kalau tadi I itu dipengaruhi oleh output gap dan future anticipated inflation. We're gonna set that B equals 0, kemudian kita akan mendapatkan ini. Okay. Nah, ini apa artinya? Artinya adalah kalau firm itu dia set di prices, itu dia hanya melihat pada periode sekarang. Jadi dia nggak forward looking gitu. Dia nggak kemudian if I want to change the prices now, kira-kira 6 bulan depan ada apa ya yang aku bisa antisipasi ya. So they don't do that, okay? So they're not forward looking, okay? Ini kenapa kita bikin kayak gini biar gampang aja sebenarnya. Okay? So we're just gonna assume that the firms are not forward looking. Nah, yang penting adalah di sini ada kata rational expectation, and this is different than perfect foresight ya. Kalau perfect foresight itu berarti kita bisa memprediksi, memforecast variabel secara tepat. Kita bisa tahu inflasinya periode depan adalah 5%, misalnya gitu ya. But rational expectation is something different. Rational expectation tells you that you can be wrong, but on average you are right. Okay? Jadi kalau kita mau forecast, itu kita punya informasi mengenai how the economy works,
and you're gonna use that information efficiently. Jadi kalau saya tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di BI KPW Bali, mereka mencoba untuk proyeksi PDRB ya. Ternyata salah gitu, karena yang prediksi mereka jauh lebih tinggi daripada yang aktual gitu kan. Apakah kemudian prediksi yang lebih tinggi itu hanya merupakan gut feeling? Enggak juga, karena mereka menggunakan machine learning misalnya gitu. So, whatever the macroeconometrics that you would wanna use gitu kan. Jadi kalian tahun depan akan belajar itu. But you know how the economy works and you use that information efficiently. Rational expectation itu kayak gitu sebenarnya, bukan berarti bahwa kalau kita punya prediksi itu pasti tepat. Nah, itu beda lagi. Kalau kemudian kita asumsikan bahwa tidak ada ketidakpastian, itu ya. Semuanya pasti dalam perekonomian ini, then okay, you have a perfect forecast. Kalau kita forecast itu pasti benar. Okay? Jadi nggak ada forecast error, ya. That's a very different thing. But if we talk about stochastic model, bahwa nanti masih ada ketidakpastian, rational expectation tells you that when you do a forecast, you can be wrong, but you cannot be wrong all the time. Jadi istilahnya kita itu tidak kemudian salah secara sistematis. Salah secara sistematis itu berarti if you do it again and again and again, you're gonna be wrong and wrong and wrong and wrong. Nggak. Rational expectation tells you that if you're forming an expectation, if you forecast something, sometimes you're wrong, sometimes you're on, but on average you are right. Okay, you cannot be fooled at all time. Jadi kita kayak nggak bisa dibohongin gitu ya, karena kita punya informasi dan kita tahu bagaimana menggunakan informasi itu secara efisien. Oke, nah yang di sini sebenarnya ini adalah, kalau ini kita majukan satu periode ya, saya punya I prime equals A, Y prime minus YM, kalau YM-nya tetap ya, ini kan nggak changing over time. Kemudian dengan menggunakan yang ini dan menggunakannya satu periode ke depan, okay, I can substitute that. Kemudian saya masukkan yang ini ya, yang di sini, yang 15 apa namanya, kalau di buku tuh 15 4 5 something like that. Maybe next time di sini harus ada equation-nya ya, supaya kalian bisa otomatis langsung lihat di buku gitu. But anyways, jadi tadi saya punya I prime, saya punya I, just gonna substitute it here, and I'm gonna end up with this. Okay, if you solve the model, you're gonna have this, which tells you that future inflation I prime itu is gonna depend on, pertama yang ini, R besar minus R star, jadi nominal interest rate minus the natural rate of interest, dan kemudian tergantung dari inflasi. Nah, ini kita mulai misalnya dari I0 ya, I0, maka yang di sini adalah I1. Kalau ini I1, maka di sini adalah I2. Kalau ini I3, di sini adalah I4. Jadi kalau misalnya kita mulai dari I1, suppose that you have a constant nominal interest rate. Kalau kita punya I1, mulai dari initial I, you're gonna get I prime. Kemudian I prime-nya masukin ke sini ya, and then you can get I double prime, dan seterusnya. Permasalahannya adalah if you keep doing that, jadi kita kayak solve it recursively gitu. Permasalahannya adalah what's gonna determine the inflation rate. Kalau misalnya mulainya I-nya adalah 3 versus mulainya adalah 4 versus mulainya adalah 5, then you're gonna have like different inflation rate in the future. This is what we call indeterminacy. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian dia itu pin down the initial inflation rate. So you can end up having a lot of equilibria. Okay, ini cukup
cukup problematik juga bagi bank sentral karena kita pengennya ada stabil ya di antara 2 sama 4. Okay, but you really don't know whether you gonna end up di antara 2 sama 4. Because there's just so many, equilibrium in the economy itself. Ya, karena kalau menurut equation ini, you start with I equals 3, you're gonna end up with a different inflation in the long run. Kalau misalnya I-nya adalah 5, misalnya gitu. Okay, so that is the problem. Okay, you're gonna converge to this point A, tapi bisa aja mulainya dari 0, bisa dari I2, jadi pada akhirnya memang kemudian ya steady state point-nya adalah 1, di mana I prime sama dengan I. Okay. Tapi bagaimana kemudian menjadi permasalahan buat kita, karena kalau misalnya kita punya inflation rate yang itu bermacam-macam, jadi karena initial inflation-nya itu kita nggak bisa pin down, maka yang terjadi adalah kita tuh kayak bouncing gitu ya. I0, I1, dia akan converge ke A, tapi that's we don't really like that. Okay, so at the end, ini menjadi sesuatu framework yang kita bisa argue ya, itu nggak favorable. Okay? Ya, permasalahannya adalah banyak. Permasalahannya banyak sebenarnya. Nah, yang kemudian kita bisa coba propose adalah begini. Kalau kita pakai tadi inflation targeting framework, and then it's impossible for you to choose ya policy recommendation-nya apakah menaikkan interest rate atau menurunkan interest rate. Because at the end of the day, inflation could be anything. Okay? Nah, misalnya kalau kita lihat dalam jangka panjangnya, okay, so if suppose that you look at the long run relationship between the variables within the interest rate and the nominal interest rate misalnya, kita pasti akan punya solusi jangka panjang. Kita pasti akan punya. Kalau dalam jangka pendek kita nggak tahu, tadi bisa I0, bisa bouncing kemana-mana ya, tapi dalam jangka panjang kita tahu. Okay? If you solve the steady state dengan I prime sama dengan I prime equals I, jadi kalau dalam steady state itu kan semuanya konstan ya, inflasi sekarang sama dengan inflasi yang akan datang, jadi I equals I prime. Kemudian yang di sini, if you have I equals I prime and then you solve the equation, you're going to have that. Okay. This is the long run Fisher relation namanya. Inflation ternyata itu akan ditentukan oleh 2 hal, nominal interest rate dan natural rate of interest. Okay. Jadi dengan menggunakan equation yang ini, kemudian kita asumsikan kondisi jangka panjang di mana I prime equals I, you want to have that. Nah, ini menjadi menarik karena sekarang kita bisa menggunakan ini sebagai rule. Oke. Dalam jangka panjang kita akan bisa lihat bahwa inflasi itu akan dipengaruhi oleh nominal interest rate dan atau minus natural rate of interest. Oke. Maka dalam jangka panjang nih ya, kalau interest rate-nya naik, inflasi juga naik. Nah, ini menarik banget ya, karena kalau kita lihat yang sekarang, kalau suku bunganya dinaikkan, itu harapannya apa sih? Kalau suku bunga dinaikkan, harapannya apa? Bank sentral. Inflasinya terkendali kan? Dalam hal ini berarti inflasinya akan turun, gitu kan? Ternyata nggak gitu. Dengan menggunakan long run Fisher relation, we could actually propose something else. Oke? Di kalau kita lihat di sini misalnya ada kenaikan nominal interest rate gitu ya.
shift that you have the steady state I prime sama dengan I. When you increase the interest rate, inflation is gonna go up to, and then inflation is gonna go up to a new steady state of B. Jadi kayak dalam jangka panjang itu inflasinya dari 3% menjadi 5% gitu. Jadi argumennya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menaikkan kalau inflasi itu terlalu rendah, terus kita mau menaikkan inflasi, itu kita bisa lakukan dengan cara menaikkan nominal interest rate. Jadi that's what we call neo-Fisherian results. Jadi dalam jangka panjang inflasi itu akan meningkat one for one dengan nominal interest rate. Oke. Jadi yang bisa kita ekstrak itu sangat menarik karena kalau tadinya kita punya problem bahwa if you want to control the inflation, kalau inflasinya itu terlalu rendah, terus kita mau naikkan supaya masuk ke dalam target 2% itu tadi. The central bank has to reduce the interest rate, right? But it cannot go down as much sampai hit the zero lower bound. Okay? Maka yang harus dilakukan adalah menaikkan interest rate. Okay? Karena kalau nominal interest rate naik, inflasi kemudian juga akan meningkat. Nah, biasanya kita lihatnya Taylor rule ya, bahwa ada respon dari nominal interest rate terhadap inflasi ya. Kalau ini kalau hanya positif ya. Kalau inflasi meningkat, maka interest rate-nya harus kalau I-nya naik, maka R-nya juga akan naik. Oke. Kenapa begitu? Kalau R-nya naik, maka inflasinya akan turun, gitu kan? So that's what we call Taylor principles. Nah, tapi dalam Taylor principle itu ada dua equilibrium, ada dua equilibria. Ada yang interest rate-nya positif, ada yang interest rate-nya 0. Okay? So that's not that's not favorable karena kalau yang di sini central bank-nya dia bisa hit the target, kalau yang di sini nggak bisa hit the inflation target. So the central bank will miss the target. Okay? Nah, yang penting adalah di sini kita so that's how the monetary policy conducts its monetary authority conducts its policy menggunakan Taylor rule. Guidance-nya itu tadi, kalau inflasi naik maka apa yang harus dilakukan, R-nya harus naik atau turunnya, itu that's what we call Taylor rule. Okay? Nah, tapi ternyata ada hasilnya. Jadi dalam jangka panjang tuh kita bisa converging ke yang di sini ya. Dalam jangka panjang tuh kita bisa converge ke A, kita bisa converge ke sini. Jadi balik lagi kalau kalian ke kayak yang Keynesian coordination failure ya. You can either end up in a good equilibrium or you can end up in the bad equilibrium. Okay. So it's a tricky situation kalau kita mau pakai ini karena ada kemungkinan bahwa kita akan end up di sini, which we don't really like. I mean, this is liquidity trap, right? You have to do unconventional monetary policy because saya udah ceritakan kemarin sebelumnya, and we don't like that. So you can end up being in a good equilibrium, or you can end up in the bad equilibrium, stuck at the zero lower bound. Okay. Nah, kalau kita udah stuck at the zero lower bound and then you do whatever you do with the unconventional monetary policy, pakai QE, pakai forward guidance, all different kind of things. Okay. Nah, neo-Fisherian itu menarik. Jadi ini adalah kalau kita lihat yang equation yang tadi ya, yang I prime sama dengan R minus A dikalikan R minus R prime dan sebagainya. You can have this rule ya, di mana kalau misalnya inflasi itu di bawah target versus kalau inflasi itu di atas target. Oke. Jadi ini menariknya karena kalau kita lihat kalau inflasi itu di bawah target, oke, rule-nya adalah yang di sini ya, rule-nya adalah yang di atasnya. Maka yang dilakukan
bank sentral, untuk menurunkan kalau inflasi itu ada di bawah target, so we can hit the target. Apa yang dilakukan? Kira-kira? Kalau inflasinya di bawah target, kalau biasanya kalau inflasi di bawah target kan central bank menurunkan suku bunga ya. Kalau sekarang yang dilakukan adalah menaikkan suku bunga. So that is the neo-Fisherian monetary policy. Kalau inflasi ada di bawah target, increase the nominal interest rate. Kalau inflasi ada di atas target, increase the nominal interest rate. Regardless of what happened, you increase the nominal interest rate. That's what neo-Fisherian monetary policy rule is saying. Okay. Jadi dalam jangka panjang nanti inflasi itu akan menjadi lebih tinggi kalau kita naikkan suku bunga nominalnya. Oke, mungkin dalam jangka pendek inflasi akan turun atau mungkin masih ada di bawah target. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, if you look at the steady state, if you look at the long run equilibrium of inflation, you're gonna have higher inflation in the future. So that is what we call neo-Fisherian monetary policy. If you ask me, mana yang benar, mana yang baik, really, it really is relative to where we are, in what kind of economic condition. Ya nggak sih? Misalnya, kita lihat pas pandemi kemarin, tahun 2020, Central Bank mentargetkan 3,5 plus minus 1 misalnya. Inflasinya jauh di bawah target, ya karena pandemi lah, gitu kan. People don't want to spend the money gitu. Pada akhirnya inflasinya rendah, sangat amat rendah. Apakah kemudian bank sentral menaikkan suku bunga? Wah lah, langsung diprotes sama masyarakat ya. Ini bank sentralnya waras nggak sih orang kita dalam posisi krisis kok malah interest rate-nya dinaikkan gitu kan. So it's not as easy as like, telling people that you were wrong. Because again, you have to really look at the context. Konteksnya apa? Krisisnya apa? Negaranya apa? And how does that make sense in terms of like, kalau kita lihat ya tadi mandatnya bukan hanya sekedar sekedar inflasi aja, tapi output. Nah, kalau kemudian mandatnya itu adalah output, neo-Fisherian ini juga agak sedikit nggak make sense, karena itu tadi, kalau misalnya kita pas krisis, inflasi ada di bawah target, kemudian kita menaikkan nominal interest rate, output gap-nya akan semakin besar, karena that's karena kalau interest rate naik kan itu kontraksioner ya. Jadi pada akhirnya mandat untuk menstabilkan output itu nggak akan tercapai gitu. Okay, so that's kind of like the drawback of neo-Fisherian monetary policy rule. You talk about inflation, yeah, that makes sense. But if you increase the nominal interest rate, you might not be able to hit the other target. Right? Atau kalau dalam konteks policy making yang kind of like make sense, ya kalau kita aplikasikan ke kasus pandemi, this would make you scratch your head. But other than that, kalau kita lihat konteks di negara maju, di mana kemudian di conventional monetary policy dengan menggunakan Taylor principle atau Taylor rule itu juga cukup problematik, neo-Fisherian gives a very attractive solution, ya, alternatif sebenarnya untuk permasalahan yang dihadapi oleh central bank di negara-negara maju. Okay, this is one of the debate that you can study dari pemodelan makro, dari model building yang kita lakukan, kemudian apa yang kita bisa dapatkan. Ternyata model kita bisa digunakan untuk mengcapture debat yang seperti ini. Again, things like this happen a lot, di mana kita punya sebuah kebijakan,
argumennya adalah A, B, C, D, dibangun dengan model asumsi A, B, C, D, but then there's like, okay, people show that, oh, there's a weaknesses, there, some caveats that you have to take account, blah, blah, blah. Debat ini normal dan debat ini sehat dan debat ini bukan mencoba untuk menjatuhkan satu type of, kalau kita bilang agak sedikit ekstrim kayak sekte, kelompok lah ya, kelompok pemikiran tertentu versus kelompok pemikiran yang lain. No, it's like, this is just a healthy debate between academics, between researcher, trying to find solution for something that's pretty obvious. Bahwa kalau ya banyak yang kemudian menganggap ya bahwa Taylor Rule itu flawed atau ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang bisa kemudian diperbaiki. So hopefully that is interesting for you, especially nanti kalau kalian pengen kerja di Bank Indonesia, pengen riset moneter misalnya. I know these kind of things are kalau saya bilang ya ini kayak kalau ide-idenya tuh kayak ide nakal gitu ya. Kayak kemarin juga ada Keynesian coordination failure yang itu sebenarnya deviate dari traditional real business cycle model. But that's in itself was very interesting kan ya. Oh ternyata bisa ya. Dan very thought provoking. Okay. Mana yang benar atau yang salah, again, di kalian kalau udah belajar di tingkat yang lebih lanjut, you can decide it for yourself. Okay. Which one does really make sense in what kind of context and the conditions and things like that. Yang kemudian membuat satu policy rule itu lebih baik daripada policy rule yang lain. Oke, ada pertanyaan? What time is it? Kayak kehilangan waktu. Oh, oke. Jamnya masih jam WIB kok. Oke. Okay, questions? Anything that you want to discuss? Ada yang mau didiscuss? Teman-teman? Gak ada, yakin? I don't know. Ini semua jelas atau semua nggak jelas? saya cukup concern nih kalau nggak ada yang tanya kayak gini, atau udah pada udah nggak buka puasa ya, jadi udah pengen buka puasa. Udah maghrib bu, kayaknya udah capek ya. Okay. So, but that's something that's interesting, karena kita nggak cuma ngomongin mengenai bagaimana membangun model, tapi kita bangun model, kemudian apa implikasi dari model itu. Model yang kita bangun banyak digunakan oleh central bank, but at the end you see a lot of flaws, a lot of weaknesses in the model, and people started to provide some alternative of how we should do things dalam konteks kebijakan moneter. Saya bilang tadi, agak susah juga buat kita untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang oke, mana yang nggak oke. It's really good for us to not label ourselves. I'm not a neo-Fisherian, but I'm not new Keynesian as well. It really depends on the problem that we are facing. Sometimes probably neo-Fisherian is better than new Keynesian. Sometimes new Keynesian is better than neo-Fisherian. That's when you can separate your good academics and the more of like the fanatics one. I don't know. Well, I'm not saying saya nggak mau kayak jadi ikut sekte New Keynesian gitu. It's pretty extreme. But anyways, kalau nggak ada pertanyaan lagi,
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita ketemu minggu depan di jam dan hari yang normal, yaitu hari Selasa jam 10. You have a problem set that you have to submit. Nanti setelah ini masih akan ada satu problem set lagi. Jadi kita punya 3 problem set di pertemuan setelah UTS. Oke. Thank you semuanya. Sehat selalu. Semoga kemarin habis lebaran, habis mudik, habis bepergian, gak ada yang sakit, batuk-batuk. Saya sendiri batuk-batuk. Semoga yang batuk-batuk cuma karena kurang minum aja. Right, thanks everyone. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup kelasnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks everyone. Thank you. Terima kasih, Bu. Thank you, Bu.